Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdahu salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita dapat sama-sama menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Semoga ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbil alamin. Pada pagi hari ini sedikit akan membahas tentang kesunahan di dalam puasa yang ada di dalam kitab Fathul Qorib. Apa sih kesunahan puasa? Wa yustahabbu fi shaumi salasatu asya. Ada 3 perkara yang menjadi kesunahan puasa. Apa? Yang pertama adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Apa sih manfaatnya dari menyegerakan berbuka ini? Apa tujuannya? Ada di kitab-kitab lain, yaitu menerangkan bahwasanya tujuannya adalah melepaskan efek panas dalam tubuh kita dengan mengonsumsi perkara yang meningkatkan ketahanan tubuh. Makanya ketika puasa ini badan ini panas, sehingga disegerakan berbuka ketika sudah azan maghrib tiba. Itulah. Yang kedua adalah takhirus sahur, yaitu mengakhirkan sahur selama tidak ragu mengakhirkan sahur tersebut. Sampai kapankah disunahkan untuk mengakhirkan sahur itu? Yaitu adalah sekiranya makan dan minum itu berakhir sebelum terbitnya fajar, dengan jarak waktu kira-kira membaca 50 ayat Al-Quran sampai datang waktu sholat subuh. Itulah batas mengakhirkan waktu sahur. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tarku jahri minal kalami, meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang bisa merusak pahala puasa, ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Makanya ketika berpuasa janganlah mengucapkan hal-hal yang tidak baik, jangan mengucapkan hal-hal yang buruk, sehingga bisa merusak puasa, amal puasa itu sendiri. Nah, itulah tiga yang disunahkan dalam berpuasa. Semoga 3 kesunahan ini bisa dilakukan di rumah dan bisa dipraktekkan dalam sehari-hari menjadi amal ibadah yang baik ketika melaksanakan puasa. Melanjut yang lain adalah saya ingin sedikit membahas tentang waktu-waktu bagus untuk seorang pelajar untuk belajar. Ada di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Mbah Hasyim Asy'ari. Dia mengutip beliau di sini mengajarkan kepada kita agar tahu waktu-waktu yang baik untuk belajar itu seperti apa. Wajwadul awqati, waktu-waktu yang bagus untuk belajar itu kapan? Lihibzi, untuk menghafal. Yang pertama adalah untuk menghafal. Lihibzi,
asharu itu waktu sahur. Yang pertama adalah waktu yang bagus untuk menghafal adalah waktu sahur. Kenapa? Karena masih sepi udaranya, otak juga masih fresh, sehingga apa? Sehingga masih jernih otak kita. Yang kedua adalah libahsil akbar, yaitu ketika kita untuk membahas suatu pelajaran al-abkar, waktu pagi untuk membahas pelajaran, untuk belajar. Wal kitabati wasatun nahar, dan untuk menulis itu adalah di tengah-tengah siang adalah waktunya untuk menulis. Wal mutala'ati wal mudzakarah al-lail, dan untuk mutola'ah, mudzakarah, mengulang-ulang pelajaran sambil membaca itu waktu malam. Itulah tiga waktu yang harus dipergunakan seorang pelajar, seorang santri, baik di pondok maupun di rumah ataupun dimanapun dia berada, supaya waktunya bermanfaat. Itulah. Dan ada juga tempat-tempat bagus untuk belajar. Apa? Yang pertama adalah al-ghurafu, yaitu pirang-pirang kamar, di kamar. Wa kullu mawdi'in ba'idin, dan tiap-tiap tempat yang jauh, anil mulhiyati, dari perkara yang tidak ada manfaatnya, perkara yang melupakan dirinya. Nah, itulah. Terus selanjutnya adalah wala yahsunul hibz, dan tidaklah membaguskan hafalan itu dengan bihadratin nabat, dengan menghadirkan tanaman di tempat di depannya ada tanamannya, wahadra yang warnanya hijau, wal anhar, dan di depan kali, wadoji jil aswad, dan gemuruh suara, berisik suaranya. Itulah, jangan kamu menghafal di tempat itu karena tidak susah masuk ke otaknya. Seharusnya di tempat yang sepi, tempat yang nikmat untuk ibadah, untuk menghafal. Itulah sedikit kesunahan dalam puasa, dan juga jadwal seorang pelajar ketika di pondok maupun di sekolah maupun di rumah. Semoga ada manfaatnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.